Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Strandline Material Balance Reservoir Minyak atau SLMB. Kemudian di sini apa itu Strandline Material Balance? Adalah metode yang digunakan dalam teknik reservoir untuk memperkirakan cadangan minyak di suatu reservoir serta memahami perilaku produksi minyak. Kemudian metode ini memanfaatkan data produksi dan tekanan reservoir untuk membuat analisa material balance yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Di sini ada metode Strandline Material Balance, adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghitung original oil in place (OIP) pada suatu reservoir minyak. Original oil in place OIP sendiri adalah volume total minyak yang ada di dalam reservoir sebelum dimulainya produksi. Kemudian perhitungan OIP dilakukan dengan menggabungkan informasi tentang jenis mekanisme penggerak reservoir dan parameter fluida di dalamnya. Kemudian di sini ada perhitungan volume awal minyak dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi suatu reservoir yang nantinya akan dilakukan proses kegiatan produksi. Kemudian metode material balance digunakan untuk memperkirakan besarnya isi awal minyak di tempat pada suatu lapangan minyak dan gas yang telah dikembangkan, di mana data-data produksi yang diperoleh sudah cukup banyak. Asumsi yang digunakan pada metode material balance adalah yang pertama, reservoir merupakan satu kesatuan sehingga perhitungannya tidak tergantung pada jumlah sumur produksi. Yang kedua, proses produksi dianggap proses isotermal. Kemudian yang tiga, kesetimbangan antara semua fasa adalah sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan antara tekanan dan volume tidak tergantung pada masing-masing fluida reservoir. Kemudian yang terakhir, prinsip dari metode ini didasarkan atas kesetimbangan volume antara produksi kumulatif dengan pengembangan fluida reservoir sebagai akibat adanya penurunan tekanan. Di sini ada solution drive reservoir plus no water drive. Di sini ada NP BO plus RP dikurang RS dikali BG sama dengan N BT dikurang BTI. Grafik tersebut menunjukkan pada sumbu Y dapat dilihat nilai F itu mewakili NP BO plus RP dikurang RS dikali BG. Kemudian nilai X yaitu IO memiliki nilai N BT dikurang BTI. Kemudian akan dilanjut dengan partner saya, Angel. Di sini ada reservoir gas cap plus no water drive. Di sini ada rumusnya NP dalam kurung BO plus dalam kurung RP dikurang RS tutup kurung BG tutup kurung sama dengan MN BTI dalam kurung BG per BGI dikurang 1 tutup kurung plus N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung. Di sini NP di sini nilai NP ini sama dengan F, lalu ini nilai sama dengan EG, dan dan nilai N dalam kurung BT dikurang BTI sama dengan IO. Straight line itu F per IO sama dengan MN EG per IO plus N. Kemudian grafik tersebut ini menunjukkan pada sumbu Y dapat dilihat dari nilai F, yaitu F per IO, kemudian nilai X-nya yaitu IO ditunjukkan dengan nilai EG per IO. Next slide. Nah, di sini ada water drive reservoir plus no gas cap. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama itu NP dalam kurung BO plus dalam kurung RP dikurang RS tutup kurung BG tutup kurung sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI plus WE dikurang BW dikali WP. Terus yang kedua itu ada NP dalam kurung BO plus RP dikurang RS ditutup kurung BG plus dalam kurung BW WP sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung plus buka kurung WE tutup kurung. Terus yang ketiga itu ada NP NPBO plus
dalam kurung RP dikurang RS tutup kurung BG plus dalam kurung BWWP tutup kurung sama dengan dalam kurung WE tutup kurung plus N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung. Nah, terus yang keempat itu ada dalam kurung NP dalam dalam kurung NP dalam kurung BO plus dalam kurung RP dikurang RS tutup kurung BG tutup kurung sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung plus dalam kurung BW WP tutup kurung per dalam kurung BT dikurang BTI sama dengan uh, sigma sigma X delta delta P dikali QT per dalam kurung BT dikurang BTI plus N. Terus di sini ada Y sama dengan AX plus B. Rumus Y itu dalam kurung NP plus dalam kurung NP dalam kurung BO plus RP dikurang RS tutup kurung BG tutup kurung plus dalam kurung BWWP tutup kurung per dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung. Terus yang nilai X ini sigma delta X delta P, X QT per dalam kurung BT dikurang BTI. Next slide. Nah, kalau di sini ada water drive reservoir plus no gas cap. Rumusnya itu NPBO plus RP dikurang RS tutup kurung BG sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung plus dalam kurung WE dikurang BWWP tutup kurung. Nah, NPBO plus RP dikurang RS tutup kurung BG plus BWWP itu sama dengan nilai F. Nah, terus nilai N sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung plus WE itu sama dengan nilai IO. Terus grafiknya ini menunjukkan sumbu Y-nya itu dilihat dari nilai F per IO. Nah, terus sementara itu nilai X-nya itu ditunjukkan dari nilai X-nya itu sigma X delta P dikali QT per IO. Nah, water influx itu apa sih? Water influx sendiri adalah jumlah kumulatif air yang masuk dari lapisan aquifer ke dalam reservoir saat minyak diproduksikan ke permukaan. Pada beberapa permasalahan, hasil dari metode ini merupakan serupa dengan metode Van Everdingen dan Hurst. Metode Vetkovic ini didasari pada premis bahwa konsep produktivitas indeks akan cukup menggambarkan masuknya air dari aquifer terbatas ke reservoir hidrokarbon. Artinya, laju water influx ini berbandingan lurus dengan penurunan tekanan antara tekanan aquifer rata-rata dan tekanan pada batas reservoir aquifer. Next slide. Ini ada combination drive reservoir di mana rumusnya itu NP dalam kurung BO plus RPSS tutup kurung BG sama dengan N dalam kurung BT dikurang BTI tutup kurung plus MN BTI dalam kurung BG per BGI dikurang 1 tutup kurung plus dalam kurung WE dikurang BWWP tutup kurung. Terus yang kedua itu rumusnya ada NP dalam kurung BO plus dalam kurung RP dikurang RS tutup kurung BG plus BWWP per dalam kurung BT plus BT dikurang BTI tutup kurung plus MBTI dalam kurung BG per BGI dikurang 1 sama dengan N plus WE per dalam kurung BT dikurang BTI
tutup kurung plus MBTI dalam kurung BG per BGI dikurang 1 tutup kurung. Nah, Y-nya itu sama dengan N plus AX. Lanjut, akan dilanjutkan oleh partner saya. Combination drive reservoir. Apabila diperhatikan, persamaan material balance tersebut di atas adalah merupakan persamaan garis lurus Y sama dengan N plus AX, di mana N adalah suatu konstanta, karena angka ST, STOIP N merupakan angka yang tetap atau konstan, dan A adalah sudut kemiringan garis lurus tersebut, yang dalam hal ini A adalah satu, yang berarti sudut kemiringan adalah 45 derajat. Bisa lihat dari grafik, rumus dari N, yaitu NP sama dengan NP buka kurung BO plus buka kurung RP min RS tutup kurung BG plus WPBW per MBTI buka kurung BG BGI min kurang satu tutup kurung plus tambah buka kurung min BTI tutup kurung. Strike line material balance reservoir gas. Reservoir gas no water drive metode Paper Z. Untuk menentukan jenis tenaga dorong reservoir gas dan GIP terdapat dua buah metode. Yang pertama ada reservoir gas no water drive dengan metode P per Z, yaitu rumusnya P per Z sama dengan PI per ZI dikurang PI per ZI per GP. Terus rumus yang kedua ada P per Z sama dengan A dikurang B GP. Reservoir gas no water drive per P per Z. Bisa dilihat dari grafik, untuk menentukan P per Z-nya, rumusnya adalah P per Z sama dengan 0, P per Z sama dengan PI per ZI. Untuk menentukan GP, rumusnya 0 dengan GP per GEIP. Reservoir gas no water drive metode G versus GP. Yang kedua, reservoir gas water drive dengan metode G versus GP. Rumusnya G sama dengan GP per buka kurung 1 kurang BGI per BG tutup kurung dikurang W buka kurung WE dikurang BWWP tutup kurung per BG min BGI. Yang kedua ada G G ditambah buka kurung WE per WE min BWWP per BG BGI min BGI sama dengan GP per 1 dikurang BGI per BG. Yang ketiga ada sama dengan GP per 1 min BGI per BG. Reservoir gas no water drive metode G aksen versus GP. Bisa dilihat dari gambar. Berikut contoh soal 1. Diketahui reservoir A non-associated gas reservoir bertenaga awal reservoir itu 1800 PSIA. Temperatur reservoir itu 180 Fahrenheit. Terus BGI-nya itu ada 0,0016 BBL per SCF. Tekanan abandonnya sendiri itu 800 PSIA dan ZT sama dengan 1 FP 800 PSIA. Seperti yang diketahui, GGIP-nya itu 100 BSCF. PI-nya sendiri ada 1800, PSIA temperaturnya itu 180 Fahrenheit, cuman di convert ke Rankine, jadi di 180 Fahrenheit ditambah 460, jadi 640 derajat Rankine. Terus BGI-nya itu sama dengan 0,0016 BBL per SCF. Nilai Z-nya itu 1 P800 PSIA. Yang A itu kita mencari nilai Z-nya itu ada rumusnya itu BGI dikali PI per 0,00550
dikali temperatur. 0,00504-nya ini ketentuan. Terus selanjutnya nilai BGI-nya itu yang kita ketahui 0,0016 dikali nilai PI-nya itu 1800 PSIA per 0,00504 dikali temperaturnya 640 sama dengan hasilnya itu 0,89. Nah, P per Z ini untuk mencari nilai GP-nya, yaitu 1800 per 0,89. Berarti PI per nilai ZI yang tadi kita cari 1800 per 0,89 dikurang dalam kurung 1800 per 0,89 dikali 100 dikali 10 pangkat 9 sama dengan hasilnya itu 2022,47 dikurang 20,22 X 10 pangkat minus 9 GP. Nah, nilai B ini kita untuk mencari nilai BSCF-nya. 800 ini seperti ketahui kita dapat dari nilai Z-nya. Per nilai 2022,47 ini kita dapat dari tadi P per Z, itu dari nilai GP-nya. Nah, terus sama dengan nilai dari 2022,47 ini dikurang 800. Nah, terus yang dihasilkan itu 1222,47 sama dengan 1222,47 ini per 20,22 X 10 pangkat min 9 yang dihasilkan adalah 60,46 X 10 minus pangkat 9. Nah, yang dihasilkan itu, BSCF yang dihasilkannya itu adalah 60,46. Nah, terus kemudian nilai C itu kita menentukan RF. RF itu rumus GP. Terus di bawahnya itu ada 60,46 yang kita dapat dari kita cari dari nilai B tadi. Terus 100 itu kita dapat dari nilai GIIP-nya. Jadi 60,46 per 100 sama dengan 0,60. 0,60 itu kita convert ke persen jadi 60%. Di sini ada contoh soal 2. Suatu reservoir A mempunyai data produksi yang apabila diplot akan mempunyai hubungan sebagai berikut. Pertanyaannya, jelaskan apa tenaga dorong alamiah reservoir A. Kedua, bagaimana menentukan besarnya OIP reservoir A. Dan yang ketiga, jelaskan dan sebutkan rumus vol gas awal yang ada di reservoir A. Yang pertama, grafik tersebut menunjukkan solution drive reservoir plus no water drive. Pada sumbu Y dapat dilihat nilai F itu mewakili NP, BO, plus RP min RS dikali BG. Sementara nilai X yaitu IO memiliki nilai BT dikurang BTI. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan besarnya OIP reservoir A. OIP disimbolkan N dalam grafik. OIP disimbolkan N dalam grafik, kemudian tangan alfa, di mana tangan alfa adalah Y per X dengan nilai Y yaitu F dan X adalah IO. Kemudian yang C, rumus volume gas awal adalah N kali RSI. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.